Saya kan pekerja seni ya, saya nggak mau ketika berkesenian itu pilih-pilih. Jadi semua yang berhubungan dengan seni. Tanggapannya terkait tanggapan Lesti. Saya sendiri bingung. Sementara ketika saya ditanya, saya nggak pernah jawab apa-apa, saya nggak pernah ngomong apa-apa. Yang lebih banyak ngomong suami saya. Jadi Respon. Ini kan jawab. Kamu respon. Jangan takut diperas. Jangan takut diperas. Karena dia memang anaknya juga sangat baik ya. Nah, jadi anaknya baik dan dia ngerti bahwa dia dilahirkan dari Indosiar. Dia serahkan kepada Indosiar. Mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak gitu. Jadi bukan penyanyi yang membayar kepada pencipta, tapi IO, tip royalti ya, untuk menghargai hak pencipta. Bagaimana seseorang menyanyikan sebuah lagu, apakah hak ciptanya dibayarkan oleh penyanyi tersebut oleh penyanyi atau oleh IO, itu saat itu belum ada peraturan itu. Nah ini pun bukan nggak terlalu jelas juga. Sekarang memang peran saya sebagai pengawas LMKN ya. Memang yang saya dengar itu memang sudah ada peraturan tentang bagaimana collecting royalty di live concerts. Jadi yang membayar itu adalah IO. ya penyanyi. Ya, jadi kalau yang mau nyanyi cover aja, itu bentuk kreativitas yang lain. Kalau ada yang sukses ya, kalau yang lain nggak suka ya berarti iri. Udah gitu aja. Kalau di YouTube nggak perlu. Kalau di YouTube nggak perlu? Di YouTube nggak perlu, karena YouTube udah punya sistem, udah langsung ke klaim langsung. Pertanyaannya, apakah Lesti pernah secara khusus mengcover atau menyanyikan lagu ini untuk kemudian diupload ke channelnya? Saya sudah nanya langsung sama Lesti, jawabannya tidak pernah. Ya. Jadi kalaupun ada Lesti kemudian di YouTube itu bertebaran, dia nyanyi lagu tersebut, itu adalah saat dia tampil di beberapa stasiun TV on air menyanyikan lagu tersebut, atau mungkin dia lagi off air, kemudian ada yang merekam dan di-upload. Oke? Macam-macam tuh saya lihat tuh, ada penampilannya yang cuman ada foto Lesti aja, ada yang memang berikut penampilannya gitu ya. Tapi bukan di channelnya Lesti, ya. Artinya berarti yang melanggar tuh sebenarnya bukan Lesti. Yang melanggar itu adalah yang mengupload itu dong berarti ya. Kecuali kalau Lesti mengupload penampilannya atau mengupload secara khusus, dia bikin cover di channelnya dia, ya baru bisa dituntut itu ya. Betul nggak? Betul. Gitu. Jadi tuduhan bahwa Lesti sudah melanggar dengan mengcover tanpa izin, menurut saya itu salah alamat sih ya. Harusnya kalaupun ada yang dipertanyakan atau yang disomasi, itu adalah channel-channel yang mengupload lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Lesti, yang saya yakin juga nggak izin sama Lestinya, gitu ya. Harusnya itu dipertanyakan, gitu ya. Jangan Lestinya yang kemudian disomasi, kan kasihan. Amanat undang-undang sudah jelas. Jadi seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia sekarang ada 14 lembaga manajemen kolektif. Ada 15 tapi satu izin operasionalnya tidak berlaku lagi, tapi sudah bermunculan lagi ada beberapa LMK yang dalam waktu dekat juga sudah mendapatkan izin operasional karena kami sudah melakukan verifikasi LMKN. Oleh karena itu hak ekonomi itu hanya bisa didapatkan melalui LMK. Nah, seluruh LMK ini terkoordinir melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana saya didapuk untuk menjadi ketua LMKN. Gitu. Nah, artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Teruntuk mbak-mbaknya yang pakai baju hijau yang kemarin bilang dengan nada tinggi, Lesti itu kalau bukan namakan lagu, menyanyikan lagu bagai ranting yang kering ya, kalau nggak menyanyikan lagu itu dia nggak bakalan terkenal. Nah, Anda salah besar. Nah, nanti aku tontonkan videonya, video ketika Lesti di final di Academy ya.
Kenapa Lesti Kejora itu dinamakan Lesti Kejora? Karena dia terkenalnya dengan lagu Kejora ya, dan dengan singlenya itu yang namanya Kejora itu akhirnya Lesti boom namanya bisa terkenal. Jadi bukan karena bagai ranting yang kering. Jadi perlu diingat ya mbak-mbaknya yang pakai baju hijau, dan biasakan kalau ngomong itu nggak usah pakai nada yang tinggi, nggak usah ngotot ya. Kita denger kok, nggak perlu pakai nada tinggi, kita sudah denger ya. Nih buat mbaknya ya perlu disimak ya dengan video ini aku tontonkan video itu nekat. Oke. Berarti itu lagu tidak dipakai buat cover, artinya dia tidak melewati proses recording. Iya, tidak melewati proses recording, dan itu hanya show. Lagi dia show waktu itu di Subang 2018 di salah satu Pak Haji sama Bu Hajah. Lah kok tahu Kak Tessa sama si Pak Haji ini? Karena ada tulisannya di situ. Acara di Haji ini gitu. Saya lihat di situ di YouTube. Di YouTube. Ya. Otomatis waktu Lesti bernyanyi ada yang merekam. Ada yang merekam terus dia tayangin di channelnya. Nah, yang saya lihat yang agak-agak mirip itu ada channelnya namanya Fans Lesti. Oh, fans ya, Fans Lesti. Dan saya lihat lagi Fans Lesti, saya pikir kan kaget dong saya. Ternyata masih ribuan penontonnya. Followernya. Oh, subscribernya. Ya, subscribernya masih ribuan. Gak mungkin dong seorang Lesti artis besar follower masih ribuan. Terus kalau memang itu dia recycle, dan nggak mungkin sebodoh itu seorang Lesti dan Bilar mau merecycle dan tidak mencantumkan nama, itu hal yang terlalu naif saya rasa. Oh, jadi sebenarnya yang upload itu siapa? Yang unggah itu siapa? Yang unggah itu pasti orang-orang yang bertanggung jawab karena merasa kan sekarang banyak ternak-ternak akun. Dia ambil orang nyanyi, oh ini artis ngetop nih, dia upload. Ya sekarang kan handphone dia rekam, misalnya lagi kondangan nih, dia rekam suara terus dia upload, lumayan buat dia kan. Nah secara yang Lesti sendiri nggak tahu. Kenapa pihak Lesti diam saja? Sebenarnya sih manusia mana sih kalau ada masalah hanya diam, nggak ada ya. Nah bagusnya Lesti ini ketika punya masalah itu dia selalu menangani dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Dari masalah dulu aja Lesti selalu tenang, selalu damai, nggak huru hara, nggak berkuar sana, nggak berkuar sini, nggak bikin status ini enggak. Bener nggak? Kalau Lesti lovers ataupun yang mengikuti Lesti dari dulu pasti tahu gimana Lesti itu kalau menghadapi masalah, pasti dia tuh nggak pernah yang harus huru hara, berkuar ke sana kemari gitu. Ini salutnya Lesti, selain berprestasi, selain memiliki suara bagus, tetapi attitude-nya tuh bagus dan dewasa banget menghadapi segala sesuatu itu. Keren. Dan guys, kalian tahu nggak sih gue nih pakai hijab dari Loji. Suka loh. Ibu Siwi, pemilik Indosiar, boikot lagu Yoni Dores buntut kasus Lesti Kejora. Benarkah? Viral di TikTok. Ya, respon dari Ibu Siwi yang merupakan pemilik Indosiar terhadap skandal yang menyeret Yoni Dores diketahui bersama industri musik tanah air saat ini dihebohkan dengan pemberitaan mengenai Yoni Dores. Hal ini disebabkan hadirnya kuasa hukum sang pencipta lagu dengan gugatan terhadap penyanyi jebolan The Academy, Lesti Kejora. Berdasarkan berita yang beredar, Lesti dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Dalam pernyataannya, pihak Yoni Dores menuduh Lesti menyanyikan lagu hingga mengunggahnya ke platform digital seperti YouTube tanpa izin. Tanya itu, Yoni mengklaim laporan ke pihak berwajib adalah jalur terakhir setelah 2 kali soal masih tidak direspon Lesti. Di tengah kehebohan tersebut muncul rumor mengenai sikap Ibu Siwi atas situasi ini.